Jadi lebih sedikit kemungkinannya orang itu merasa takabur ketika pakai gamis. Ya. Makanya kita nggak bisa bedain mana orang yang kaya, mana orang yang miskin. Karena memang bajunya sama aja semuanya, bentuknya begitu-gitu aja. Nah itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka memakai gamis. Kemudian hadis selanjutnya, bahkan dalam riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakaian beliau nggak banyak, bahkan ada yang meriwayatkan 1 atau 2, bahkan 3 gamis saja yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini juga menjelaskan bagaimana kesederhanaan ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, qala al-musannif ta'ala hadatsana Ali bin Hujr hadatsana al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Burairah an Ummi Salamah qalat kana habbas siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ya sama bahwasanya dari Ummu Salamah, dari jalur yang lain, dari riwayatan yang lain dijelaskan bahwasanya beliau mengatakan ya pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Kemudian haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Burairah an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, dari ibunya. Ummu Salamah mengatakan kana habbus siyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasul qamis. Ya bahwasanya sama menjelaskan bagaimana asyam, pakaian yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalbasu al-qamis. Ya Rasulullah menggunakan yang namanya gamis. Qala hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadisi an Abdullah bin Burairah an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah misla riwayah Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumailah Yazid fi hadzal hadis an Ummi wa huwa ashah. Jadi banyak jalur, banyak yang meriwayatkan ya dari hadis-hadis ini yang disebutkan yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demen ya menggunakan atau pakai yang namanya gamis. Jadi bukan hanya satu riwayat saja yang meriwayatkan, tapi ada berbagai macam riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya suka memakai gamis atau cinta atau demen ya dengan gamis. Hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Hajjaj haddatsana Mu'ad ibnu Hisham qala haddatsani abi an Budail yani ibnu Maisarah al-Uqayli an Syahri ibnu Hawshab an Asma binti Yazid qalat kana ummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusdi. Nah, ini disampaikan ya dari Abdullah bin Muhammad ibn Hajjaj sampai ke Asma ya, sampai Asma binti Yazid ya, sampai Asma binti Yazid. Kemudian beliau mengatakan qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusdi. Dijelaskan bagaimana ya, oleh Asma binti Yazid tentang bagaimana gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kana ummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusli, bahwasanya lengan ya baju gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai yang namanya pergelangan tangan. Jadi kummu qamis itu adalah lengan, bagian lengannya Rasulullah ya, gamisnya itu sampai mana? Ila rusli, sampai pergelangan ya tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila rusli.
Nah, ini dijelaskan juga ya bagaimana kenapa sampai yang namanya rusli ya sampai pergelangan ya gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini jelaskan oleh Imam Bajuri, annahu idza jawazal yad man ulabisu sur'atul harakah wal basd. Jadi kalau kelewatan dari pergelangan itu bisa ribet ya, orang bergerak, orang ngapa-ngapain itu ribet. Ya, jadi kalau bajunya lewat dari pergelangan, misalnya sampai telapak bahkan lewat gitu kan, di samping kurang pantas juga, ya, dikira bajunya minjem. Ya, kalau kita kan ada aja omongannya, itu boleh, itu baju boleh minjem kali ya. Ya, kalau orang kita kan ada aja omongannya. Itu baju gede banget dipakai, ya, boleh minjem kali. Ya. Nah, ini dikatakan kalau misalnya jawazal yad, kalau melebihi sampai tangan nih, itu man ulabisu sur'atul harakah wal batsh, itu menjadikan orang yang pakai baju itu dia susah buat bergerak, ya, ribet buat bergerak. Wa in qusira 'anil rusli, tapi kalau juga kurang dari yang namanya pergelangan, ya kurang. Ya sama, kita juga ada omongannya tuh agak pantas banget pakai baju begitu. Lagi-lagi itu baju adenya apa? Ya. Nah, ini katakan kalau kurang dari pergelangan begitu, ya tu'zis sa'id, ya. Ya biburuzihi lil hurri wal bard. Ya, kata Al-Imam Bajuri katakan kalau kurang dari pergelangan itu bisa menyakiti, ya, bisa menyakiti orang yang memakainya. Kalau kepanasan itu dia bisa kepanasan, kemudian juga bisa bikin hitam ya kulitnya, apalagi kalau misalnya wal bard, ketika lagi dingin. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang paling dingin. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya fakana ja'aluhu ila rusqi wasatan. Rasulullah menjadikan yang namanya pergelangan itu menjadi batas dari lengan gamis beliau. Ya, selain juga kalau kita kan pantas gitu melihatnya. Ya, wa khairul umuri awsatuha, bahwasanya sebaik-baik segala umur, segala perkara itu adalah pertengahan. Jadi enggak kurang, kemudian juga enggak lebih. Ya, pantas dilihatnya. Kemudian haddatsana Abu Ammar. Haddatsana Abu Ammar Al-Husainu ibnu Hurais. Haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu al-mutlaq aw qala zirnu qamisihi mutlaqun. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatama. Nah, ini hadis selanjutnya dari Abu Ammar, yaitu adalah Al-Husain ibn Hurais, sampai hadis ini nyampe ke Muawiyah bin Qurrah. Ya, Muawiyah bin Qurrah dapat an abihi, dari ayahnya, dari bapaknya. Nah, Muawiyah bin Qurrah ini mengatakan qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rihtin min Muzainah, bahwasanya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan rombonganku dari Muzainah. Jadi salah satu tempat namanya Muzainah, linubayi'ahu, untuk membaiat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu bisa diartikan
mengakui kenabian, kerasulan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi baiat itu sepakat, ya. Jadi pernah para sahabat itu membaiat Sayyidina Abu Bakar, kemudian membaiat Sayyidina Umar, ya, membaiat Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Artinya mereka sepakat untuk menjadikan para sahabat tersebut menjadi khalifah. Nah, itu baiat artinya sepakat, ya. Linubai'ahu, datang dari tempat jauh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwasanya dia sepakat untuk menjadikan atau mengakui kerasulan kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Muawiyah ini, wa inna qamisahul mutlaq au qala zirrun qamisihi mutlaq. Dikatakan bahwasanya gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuka. Ya, rada terbuka begitu. Nah, ada yang mengatakan zirru qamisil mutlaq, kancingnya kebuka sehingga gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi agak terbuka sifatnya, agak kelihatan, ya, terbuka. Sehingga dia mengatakan fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Dia masukin tangannya itu di leher baju gamisnya yang terbuka, ya, leher baju gamisnya Rasulullah SAW itu yang terbuka, dia masukin tangannya, kemudian dia famasastu, dia pegang, dia sentuh yang namanya khatamun nubuwah, ya, stempel atau tanda kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat di mana letak stempelnya? Nah, sebelah kanan nih, di pundak belakang sini, pundak, ya, belakang ini. Makanya leher bajunya kebuka, kemudian dia masukin tangannya. Nah, dipegang tanda kenabian, ya, khatamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hadis ini para ulama menjelaskan kenapa sampai dipegang itu khatam atau tanda kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tabarrukan, mengharapkan keberkahan, ya, dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau masih ada, kapan lagi gitu kan? Jarang-jarang mungkin ngelihat baju beliau kebuka, kemudian ngerasain atau megang tanda kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan tanda kenabian, bekas wudhunya, ya, kemudian juga apapun yang berkenaan dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat sama dengan kita ngalap keberkahan, ya. Yang pertama. Kemudian juga ini menjelaskan hadis tentang tawadu'an, tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tawaduk gimana? Rasulullah sama siapa aja bergaul. Ya, Rasulullah SAW itu nggak sombong, nggak belagu. Siapa aja yang mau megang tanda kenabian Rasulullah SAW itu boleh, silahkan, sah-sah saja. Ya, Rasulullah nggak marah begitu, ya. Karena memang banyak orang yang penasaran, ya, pengen melihat tanda stempel yang dimiliki oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya yang pernah kita jelaskan adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi sahabat yang bikin parit di perang Khandaq itu. Nah, itu beliau juga salah satu yang dulu, ya, sebelum masuk Islam, sebelum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau yang penasaran, ya, dengan, ya, stempel kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di soal Bayyinah itu juga dijelaskan, ya.
wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bahwasanya ahlul kitab, yang namanya ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani itu, mereka terpecah. Ada yang beriman karena melihat tanda-tanda kenabian yang sudah dijelaskan oleh kitab-kitab mereka. Taurat, Injil itu menjelaskan tentang bagaimana tanda kenabian Rasulullah SAW. Maka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu melihat tanda itu benar nggak yang ada di Rasulullah SAW. Maka ketika mereka melihat dan mereka meyakini, ya, yang apa kalau bahasa sekarang yang pemikirannya masih waras begitu, akal sehat. Yang akalnya masih akal sehat karena udah dijelasin sama kitab-kitab mereka. Dalam kitab Taurat, kitab Injil itu dijelasin bagaimana sifat atau ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka lihat benar akalnya masih sehat, maka dia menerima. Tapi yang nggak sehat akalnya kebelenger, padahal dia tahu ini udah dijelaskan oleh kitab mereka, kemudian mereka langsung melihat kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman Al Farisi kan ngetes tuh di kitab dia, ada yang mengatakan dia orang Yahudi, ada yang mengatakan dia orang Nasrani. Ya, tapi ada yang mengatakan memang yang kuat dia adalah orang Yahudi. Dikatakan bahwasanya yang namanya Nabi Muhammad, seorang nabi itu nggak boleh nerima sedekah. Ya, yang namanya nabi atau rasul dilarang untuk menerima sedekah. Tapi kalau nerima hadiah boleh. Ini yang pernah kita jelaskan juga dalam kitab Syama'il. Jadi ada makanan yang dihidangkan oleh Salman Al Farisi di hadapan Rasulullah. Kemudian dia bilang ini adalah sedekah. Kemudian tidak dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh makan para sahabat yang lain. Ya, Rasulullah nggak mau makan karena ini adalah sedekah. Tapi ketika dihidangkan lagi ya makanan, tapi ini adalah hadiah. Kemudian dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penasaran lagi Salman Al Farisi, bolak-balik ya ke rumahnya Rasul karena gelisah, malu, pengen ngelihat yang namanya stempel atau tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dekat rumah Rasul, balik lagi, dia pulang lagi, kemudian berubah lagi pikirannya, dia ke rumah Rasul, kemudian balik lagi. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ya belum nyampe ke rumah Rasul, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, mau ngapain? Lu kemana? Salman Al Farisi. Tapi ketika itu Rasulullah langsung menunjukkan ya tanda atau stempel kenabian kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah udah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Malaikat Jibril. Dia bilang bahwasanya Salman Al Farisi bolak-balik pengen ngelihat tanda kerasulan, stempel ya kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung dikasih lihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tadi karena tabarruk ya mengharapkan keberkahan, kemudian juga tawaduknya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ya pakaian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi gamisnya terbuka, jadi selama bukan aurat nggak masalah, silahkan. Ya tadi kan yang namanya pakaian itu harus ya tertutup aurat. Yang namanya laki-laki auratnya dari minasurah, dari pusar ya, dari pusar sampai kemarin dibahas sama Habib Nabil ya, sampai ada yang bilang katanya ada ustadz ya main bola ya begitu.
Emang siapa aja emang perlu kita nasihati. Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini para jamaah semua ya sedikit dari sifat bajunya gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi hadisnya, ada beberapa lembar. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa kaji kembali. Allah berikan panjang umur, ya sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita terus diberikan istiqamah ya dalam mengkaji, kemudian juga mengenal ya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.